Baik, auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah Bapak Ibu yang insya Allah dimuliakan Allah, malam hari ini kita melanjutkan kembali ya kajian iman, ikhtiar mengkaji Al-Quran. Masya Allah, tabarakallah. Awalnya kajian iman ini hanya beberapa orang saja. Masya Allah, hari ini hampir pesertanya berasal dari beberapa kota di seluruh Indonesia, insya Allah. Masya Allah, tabarakallah. Baik Bapak Ibu, insya Allah ini kajian iman, ikhtiar mengkaji Al-Quran. Kita akan belajar memperbaiki bacaan Quran kita, insya Allah. Kita akan belajar back to basic lagi Bapak Ibu. Kenapa back to basic? Kembali ke hal-hal yang dasar, yaitu salah satunya belajar tajwid, belajar memperbaiki bacaan Quran kita. Kemarin di pertemuan pertama, di pengantar, kita sudah belajar mengapa kita harus belajar tajwid, ya kan? Hukum-hukum tajwid, ya kan? Kenapa kita harus belajar membaca Al-Quran dengan baik dan benar? Kemarin sudah dijelaskan oleh Ustadz Mulia Ramadan atau Ustadz Rama. Alhamdulillah, sahabat iman, malam hari ini kita akan melanjutkan materi kita. Ini materi perdana, materi pertama yang nanti akan disampaikan oleh Ustadz Rama. Beliau adalah kepala sekolah di SD Pesantren Anak Soleh, Masjid Kapal Munzalan, Indonesia. Nah, insya Allah nanti beliau akan membersamai kita. Beliau juga lulusan Pondok Modern Gontor. Beliau akan mengajarkan kita hal-hal yang sangat basic, yaitu tajwid, dan itu sangat penting Bapak Ibu sekalian dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama supaya kita bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Nah, mudah-mudahan nanti kita bisa mendapatkan ilmu, insya Allah malam hari ini. Sambil menunggu Ustadz Rama, Bapak Ibu sekalian, nanti kita akan buka dengan sama-sama mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran, insya Allah. Setelah itu nanti mungkin akan ada sedikit sambutan dari pengasuh pimpinan Masjid Empat Pilar, yaitu Bang Fahru Rozi, yang nanti akan menyampaikan sedikit pengantar, insya Allah. Baik, Kak Ipa, sudah ada Kak Ipa? Ya Bang? Tim yang nanti ngaji udah ya? Insya Allah udah. Oh siap. Ustadz Naufal Fikri. Ya, baik, betul. Insya Allah kita akan buka Bapak Ibu sekalian pertemuan kita ini dengan bersama-sama mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ustadz Naufal Fikri. Insya Allah. Silakan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة
ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa, yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, melaksanakan salat dan menginfakkan sebagian rezeki dan kami berikan kepada mereka. Dan mereka beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadamu Muhammad dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelum engkau, dan mereka yakin akan adanya akhirat. Mereka lah yang mendapat petunjuk dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Sesungguhnya orang-orang kafir sama saja bagi mereka, engkau Muhammad beri peringatan atau tidak engkau beri peringatan, mereka tidak akan beriman. Allah telah mengunci hati dan pendengaran mereka, penglihatan mereka telah tertutup, dan mereka akan mendapatkan azab yang berat. Dan di antara manusia yang berkata, kami beriman kepada Allah dan hari akhir, padahal sesungguhnya mereka itu bukanlah orang-orang yang beriman. Mereka menipu Allah dan orang-orang yang beriman, padahal mereka hanyalah menipu diri sendiri tanpa mereka sadari. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Ustaz Naufal Fikri, Masya Allah. Mudah-mudahan ayat Al-Quran yang tadi kita dengarkan bersama semakin menambah keimanan kita, semakin menambah semangat kita untuk belajar dan memahami Al-Quran dengan baik dan benar. Insya Allah Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan pahala Ustaz Naufal mengalir pahalanya untuk orang tua, mudah-mudahan menjadi amal soleh yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu sekalian, untuk selanjutnya kita dengarkan sambutan dari pengasuh Masjid 4 Pilar yang akan disampaikan oleh Bang Faru Rozi. Silakan Bang. Baik, alhamdulillah. Makasih Bang Gun.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Wala rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, Bapak Ibu, sahabat semuanya, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena pada malam hari ini atas izin Allah kita dipertemukan Bapak Ibu dalam forum yang mudah-mudahan senantiasa diberkahi Allah Subhanahu wa taala, forum kita yang insya Allah nanti sama-sama berikhtiar, berniat untuk memperbaiki ya dan mengkaji Al-Qur'an ya, memperbaiki bacaan Al-Qur'an kita dan kemudian mengkaji Al-Qur'an kita. Mudah-mudahan insya Allah kita semua yang hadir di sini senantiasa diberikan keberkahan dan pertolongan serta kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala nanti untuk memperbaiki bacaan Quran kita. Salawat serta salam senantiasa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat serta pengikut beliau yang istiqomah hingga yaumil akhir. Baik Bapak Ibu, sahabat soleh ya atau sahabat masjid dari seluruh Indonesia ini, Masya Allah ya Bang Gun ya. Ini sebuah kebahagiaan bagi kami khususnya dan kita semuanya bisa berkumpul pada malam hari ini. Saya mewakili teman-teman ya pengurus dari Masjid 4 Pilar mengucapkan ahlan wa sahlan dan kemudian salam ukhuwah ya, salam hormat kami kepada Bapak Ibu sahabat semuanya yang alhamdulillah pada hari ini meluangkan waktu di weekend ya. Ini weekend ujung ya Pak ya. Biasanya Sabtu Minggu ini kita meluangkan waktu bersama keluarga. Ini Masya Allah tabarakallah Bapak Ibu sahabat semuanya meluangkan waktu untuk kita sama-sama berkumpul dalam ruang virtual ini ya untuk bersama-sama mengkaji ya dan memperbaiki bacaan Al-Qur'an kita. Masya Allah tabarakallah. Mudah-mudahan Bapak Ibu dengan kita mengkhususkan waktu untuk berikhtiar ya memperbaiki bacaan Al-Qur'an kita, insya Allah mudah-mudahan Allah berkenan untuk memperbaiki kehidupan kita. Nah Bapak Ibu sahabat soleh semuanya, pada malam hari ini kami izin menyampaikan sedikit pengantar terkait dengan kajian iman kita, mungkin dalam pertemuan-pertemuannya sebelumnya Bang Gun ya, dan kemudian juga pada program-program sebelumnya, Masya Allah berkallah begitu tinggi dan begitu semangatnya ya, antusiasme sahabat-sahabat dari Indonesia untuk belajar ya, untuk kembali belajar ya. Dan kalau kemarin ada yang mengikuti juga program MIM itu Masya Allah berkallah, begitu juga banyak sahabat yang bersemangat untuk menghafal Al-Quran ya. Nah pada malam hari ini insya Allah ini salah satu bagian ya dalam ikhtiar kita untuk mengkaji Al-Quran ya. Dan program ini awalnya Bapak Ibu sebenarnya kita inisiasi ini untuk teman-teman pengurus Masjid 4 Pilar dan kemudian jamaah serta kerabat dekat ya. Tapi Masya Allah dalam waktu kurang lebih hampir 2 bulanan ya kita menjalani program ini, Masya Allah banyak yang merasakan manfaat ya, banyak yang merasa lebih memahami dan akhirnya bacaan Al-Quran ya, bacaan Al-Quran yang setiap harinya dibaca itu Masya Allah semakin meningkat kualitasnya ya, karena hadir dan mengikuti kajian iman yang pada 3 bulan atau 4 bulan yang lalu itu juga sudah kita jalankan. Nah, kami juga men-share informasi ini kepada sahabat-sahabat masjid ya yang ada di beberapa kota dan alhamdulillah juga antusiasmenya juga tinggi. Sehingga kemarin akhirnya tercetuslah sebuah ide untuk berkolaborasi menjadikan program ini juga insya Allah bisa diikuti oleh sahabat-sahabat masjid dari seluruh Indonesia. Dan ini Masya Allah tabarakallah mudah-mudahan menjadi ikhtiar amal soleh kita bersama dan kita semua yang hari ini hadir dan kemudian juga para gurunya mudah-mudahan senantiasa diberikan keberkahan dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, saya izin men-share screen beberapa informasi Bapak Ibu semuanya sebagai pengantar. Nanti sebelum insya Allah kita juga minta Pak Haris ya memberikan juga sambutan ya sebagai Rois Ormas Baja yang Masya Allah tabarakallah beliau juga yang ini Bapak Ibu ya menjadi inisiator ya untuk
menjadikan program kajian iman kita ini insya Allah bisa diikuti oleh sahabat-sahabat masjid dari seluruh Indonesia. Saya izin share screen ya Bang Gun ya, Bapak Ibu semuanya. Nah, jadi Bapak Ibu, iman ini singkatan dari ikhtiar mengkaji Al-Quran. Mudah-mudahan dengan kita mengingat iman, ya, salah satu yang langsung terbersih di hati dan pikiran kita adalah semangat kita ya, atau ikhtiar kita untuk senantiasa berinteraksi ya, menguatkan interaksi kita, menguatkan semangat kita untuk terus membaca dan kemudian mengkaji Al-Quran insyaallah. Nah, program ini terdiri dari 2 bagian Bapak Ibu semuanya. Ya, yang pertama adalah program belajar tajwid dan tahsin Quran. Jadi memang ini nanti akan back to basic Bapak Ibu. Mungkin ilmu tajwid ini adalah ilmu yang sudah kita pelajari dulu sejak kecil ya. Tapi mungkin dengan semakin padatnya aktivitas kita ya, dengan mungkin kita jarang juga membaca Al-Quran, akhirnya beberapa ilmu tajwid yang sudah kita pelajari di waktu kecil dulu ya, ini akhirnya terlupa ya. Nah, ini akhirnya kami juga merasakan hal yang sama Bapak Ibu. Jadi kami juga semuanya yang ada di Masjid 4 Pilar dan sahabat-sahabat semuanya yang dulunya juga mengikuti program ini juga merasakan hal yang sama begitu. Jadi rasanya kok kayaknya kualitas bacaan Quran kita ini masih jauh dari yang seharusnya ya. Kita belum membaca huruf-huruf ya, kemudian hukum-hukum yang ada di tiap-tiap ayat Al-Quran ini dengan haknya ya, atau sesuai dengan haknya, sehingga akhirnya mungkin banyak kesalahan-kesalahan yang terjadi ketika kita membaca Al-Quran. Nah, ini menjadi sebuah evaluasi kami dan kemudian juga menjadi semangat kami Bapak Ibu, dan mudah-mudahan ini menjadi semangat kita bersama untuk pelan-pelan memperbaiki bacaan Al-Quran kita. Dengan niat mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya kita bisa menempatkan ya hukum-hukum ini sesuai dengan tempatnya ya, dan kemudian memberikan sesuai dengan haknya ya, menempatkan sesuai dengan haknya. Mudah-mudahan insya Allah dengan kita berikhtiar memperbaiki bacaan Al-Quran kita ini, Allah berkenan memperbaiki segala hal terkait dengan kehidupan kita. Nah, itu yang menjadi spirit dan semangat kami Bapak Ibu, dan mudah-mudahan juga menjadi spirit dan semangat kita semuanya. Kemudian yang kedua, insya Allah juga nanti akan ada inspirasi Al-Quran Bapak Ibu. Ini akan dilaksanakan biasanya di minggu keempat ya, jadi di minggu 1, kedua, dan ketiga setiap bulannya itu akan fokus pada kita belajar ilmu tajwid ya, dan kemudian di minggu keempatnya itu akan kita coba membahas 1 hingga 2 ayat terkait dengan yang ada di Al-Quran ya, untuk kita bedah bersama Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan kita sama-sama nanti mencoba menghidupkan 1-2 ayat Al-Quran yang kita pelajari ini dalam kehidupan kita. Dan ini insya Allah sifatnya adalah interaktif, kita saling berbagi nanti Bapak Ibu dengan pengalaman-pengalaman kita terkait dengan keajaiban-keajaiban yang ada dalam ayat-ayat Al-Quran, yang mungkin Bapak Ibu juga kami yakin pasti sudah pernah mengalami dan merasakan keajaiban-keajaiban itu. Nah, mudah-mudahan ini menjadi inspirasi dan juga ilmu ya bagi sahabat-sahabat yang hadir pada forum kita di setiap pekan insya Allah. Nah, kajian iman ini juga menjadi rangkaian ya Bapak Ibu dari kajian harian yang juga biasanya kami ikuti, yaitu kajian harian SMK bersama Ustaz Luqmanul Hakim, yang Masya Allah Tabarakallah itu setiap pagi. Saya yakin Bapak Ibu yang hadir di sini sebagian besar sudah mengetahui tentang subuh menggapai keberkahan, dan ini adalah sebuah forum ya, ataupun kajian Quran yang setiap hari dipimpin oleh Ustaz Luqmanul Hakim untuk disampaikan kepada seluruh jamaah di seluruh Indonesia. Nah, di kajian iman ini kita setiap pekan Bapak Ibu, jadi tidak tiap hari ya. Mudah-mudahan insya Allah kita diberikan istiqomah untuk bisa menjaga setiap pekannya ya, dan mudah-mudahan juga bisa mengikuti jejak Ustaz Luqman Bapak Ibu. Ini Masya Allah Tabarakallah, kalau setiap hari ini Masya Allah Tabarakallah ya, artinya butuh komitmen yang luar biasa, butuh keistiqomahan juga ya. Mudah-mudahan nanti kita dengan 1 pekan per hari ini, nanti kita coba tambah sedikit demi sedikit kuantitasnya, sehingga mudah-mudahan nanti kita bisa juga lebih mengakselerasi ya dalam proses pembelajaran Quran kita insya Allah. Nah, kenapa akhirnya kita penting untuk memprioritaskan ya, back to basic lagi Bapak Ibu untuk memperbaiki bacaan Al-Quran kita. Tadi disampaikan dan dibacakan oleh qori kita ya, bahwa memang
kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan di dalamnya ya. Ini surah Al-Baqarah ayat 2, dan ini petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Jadi kalau bahasa anak muda sekarang nih Bapak Ibu, kalau yang sering pakai Instagram itu kalau udah centang biru biasanya mereka udah nggak ragu lagi Bapak Ibu. Ini pasti orang yang sudah terpercaya karena sudah verified ya, udah diverifikasi begitu. Artinya sudah pasti benar begitu, orangnya nyata. Nah, apalagi Al-Qur'an inilah satu-satunya kitab yang sudah diverified Allah Subhanahu wa taala yang menjadi pedoman hidup ya umat manusia ya, dan sudah dijamin ya, sudah dijamin oleh Allah ini tidak akan berubah ya, dan ini benar-benar menjadi petunjuk Bapak Ibu bagi orang-orang yang bertakwa. Artinya kalau sudah benar-benar ini layaknya buku manual, kalau kita membeli sebuah peralatan rumah tangga itu biasanya ada buku manualnya Bapak Ibu. Kalau kita ngerjainnya sendiri biasanya rusak peralatan rumah tangganya. Tapi kalau kita mengikutinya, mengoperasikannya dengan buku manual sesuai dengan buku manual, insya Allah mesinnya juga akan berfungsi dengan bagus. Nah, ibaratkan kita hari ini sebagai manusia, buku manualnya adalah Al-Quranul Karim, tinggal kita mengikuti aja step by step buku manualnya, insya Allah kita akan senantiasa diberikan petunjuk oleh Allah. Kalau sudah diberikan petunjuk ini kayaknya nggak akan pernah tersesat ya Bang Gun ya. Artinya hidup kita ya, keluarga kita akan jadi keluarga yang terbaik begitu ya. Kehidupan kita juga mudah-mudahan insya Allah jadi kehidupan yang penuh keberkahan. Nah, inilah yang kita harapkan Bapak Ibu. Allah mudah-mudahan berkenan dengan kita berniat memperbaiki bacaan Al-Quran kita, Allah berkenan memberikan terus petunjuknya kepada kita ya, sehingga kita tidak melenceng dari jalannya. Kalau bahasa teman-teman yang sering traveling itu nggak nyasar Bapak Ibu. Nah, kalau udah nyasar ini kan artinya ya ada masalah mungkin yang kita hadapi. Nah, ya, dengan kita senantiasa on the track ini, mudah-mudahan insya Allah kehidupan yang kita jalani senantiasa dalam keberkahan dan perlindungan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ini yang menjadi niat-niat kita Bapak Ibu. Mudah-mudahan petunjuk itu senantiasa hadir. Maka sesuai dengan apa yang diajarkan juga oleh Gurunda kita Ustaz Manul Hakim, kita sama-sama berdoa Bapak Ibu ya kepada Allah, mudah-mudahan kita diberikan ilmu untuk bisa membaca Al-Qur'an dengan baik dan benar ya. Kemudian juga diberikan ilmu untuk bisa memahami Al-Qur'an, mengamalkan Al-Qur'an, dan mudah-mudahan juga menghafalkan Al-Qur'an dengan baik dan benar. Nah, salah satu tahapan ya, fase yang insya Allah ini menjadi ikhtiar kita untuk bisa ya membaca, memahami, mengamalkan dan menghafal Al-Qur'an baik dengan benar adalah dengan back to basic lagi nih Bapak Ibu ya, dengan mempelajari ilmu tajwid dan membaca Al-Qur'an dengan ilmu tajwid. Nah, ini seperti yang disampaikan Ustadz Rama kemarin pada pertemuan perdana ya, bahwa mempelajari ilmu tajwid ini hukumnya fardu kifayah, tapi membaca Al-Qur'an dengan ilmu tajwid ini adalah fardu ain. Jadi ini jadi kewajiban bagi tiap-tiap kita ya untuk bisa membaca Al-Qur'an dengan ilmu tajwid atau membaca Al-Qur'an dengan baik dan benar. Nah, insya Allah mudah-mudahan Allah memudahkan niat baik kita Bapak Ibu. Nah, untuk inspirasi Al-Quran, insya Allah akan ada bahasan-bahasan tentang 8 ayat santri, insya Allah ya. Kemudian tentang 6 pilar dakwah ya, tentang ASI ya, Al-Quran ya, sholat dan infak serta masih subuh Quran serta konsep dari Masajid Allah. Nah, ini nanti insya Allah akan pelan-pelan Bapak Ibu kita akan bahas ya secara lebih mendalam, secara lebih interaktif ya berdasarkan pengalaman Bapak Ibu, sehingga mudah-mudahan kajian inspirasi Al-Quran kita ini tidak hanya datang dari narasumbernya tapi juga datang dari kita semuanya dengan pengalaman-pengalaman hidup kita ya, dengan keajaiban-keajaiban ayat Al-Quran yang Bapak Ibu pernah dapatkan dalam kehidupan. Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi bagi banyak ya sahabat kita dari seluruh Indonesia. Insya Allah ini yang mungkin bisa kami sampaikan ya Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan ini kami sama-sama berdoa ya Bapak Ibu, kita mudah-mudahan diberikan keistiqomahan Bapak Ibu untuk terus bisa mengikuti kajian ini tiap pekannya ya. Nanti insya Allah kita tetap akan ingatkan, sampaikan informasinya Bang Gun ya. Nah, mudah-mudahan tapi kita juga saling mengingatkan karena nanti prakteknya Bapak Ibu ini akan dipraktekkan ilmu tajwid yang hari ini nanti kita akan pelajari dan tiap pekannya akan kita pelajari, ini akan kita praktekkan pada program ODOJ mungkin yang ada dilaksanakan di masing-masing masjid ya, One Day One Juz, dan juga nanti insya Allah akan sangat berguna untuk membantu aplikasi dari program MIM ya, atau menghafal itu mudah. Jadi kalau kita sudah tajwidnya semakin baik, insya Allah
menghafal Al-Qur'annya juga akan jadi semakin lebih mudah insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian mungkin yang kami sampaikan sebagai pengantar, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Mohon doakan kami Bapak Ibu nanti untuk bisa terus mengawal program ini sebaik-baiknya untuk bisa diikuti oleh sahabat-sahabat soleh dan sahabat-sahabat masjid dari seluruh Indonesia ya. Dan mudah-mudahan juga kita diberikan terus kesehatan untuk bisa hadir dalam kajian iman ini insyaallah. Demikian mungkin yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Bang Waalaikumsalam Gun. Mungkin warahmatullahi Pak Haris, mungkin Bang Gun wabarakatuh. akan memberikan pengantar dan sambutan khusus nanti untuk sahabat Ya. majlis semuanya, insyaallah. Terima kasih Bang Haji. Insyaallah tabarakallah Bapak Ibu sekalian. Demikian tadi pengantar dari pengasuh Masjid 4 Pilar ya. Bapak Ibu sekalian. Insyaallah nanti karena ini udah pukul 20.19 kita langsung mulai dulu ya. Bang Haji, Pak Haris, kita mulai langsung ya Pak Haris. Pak Haris kayaknya udah sering ngasih pengantar. Nanti dia di akhir. Boleh kali Bang Gun 5 menit. 5 menit boleh lah Pak Haris. Ustaz Rama boleh minta waktu 5 menit Ustaz? Oh, siap kan Ustaz. Pak Haris mau nyampaikan, Insyaallah ini silakan Pak Haris. gurunda kita juga udah hadir nih Ustaz Rama. Mohon Siap, sekalian Ustaz Rama ini Masya Allah ini Pak Aris ini Masya Allah ini menyebarkan informasi ke seluruh Indonesia Pak Ustaz Rama, dan Masya Allah ini sahabat-sahabat soleh, sahabat-sahabat masjid dari seluruh Indonesia juga bergabung hadir. Nah mohon kesediaan mungkin Ustaz Aris memberikan sambutan lah sedikit singkat untuk teman-teman semuanya. Siap. Makasih Bang Haji, Bang Gun. Salam takjim, Ustaz Ramah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah atas izin Allah kita dipertemukan kembali di majelis program kajian Quran Iman, dan ini adalah awal bagaimana kita bisa berkolaborasi ya. Jadi ada Masjid 4 Pilar ya kan, kemarin ada Masjid Ismu Yaya, ada Masjid Askof ya nanti ke depan insyaallah. Dengan kolaborasi masjid ini kita back to masjid, back to Quran. Itu yang pertama. Yang kedua, kita coba mengamalkan surat Al-Baqarah ayat 121 yang sudah sering Yai Lukman ingatkan ya di SMK, yang di sana disampaikan bahwa orang-orang yang telah kami beri kitab mereka membaca sebagaimana mestinya, hakon tilawati. Nah, ini yang sempat memukul saya gitu kan. Kalau saya harus ingin mengamalkannya, maka saya ajak teman-teman nih, yuk sama-sama yuk kita hakon tilawati. Sebenarnya poinnya di sana, yuk sama-sama kita perbaiki bacaan, karena jangan sampai nanti Allah kita diklaim bukan orang beriman ya. Nah, mereka itulah orang-orang beriman, dan barang siapa yang ingkar kepadanya, mereka itulah orang-orang yang rugi. Nah, jangan sampai kita yang menurut kita tajwid kita sudah bagus, ternyata malah harus banyak yang diperbaiki. Insya Allah nanti dengan program kolaborasi ini, kajian iman ini, insya Allah teman-teman, sahabat-sahabat masjid, baik dari Ormas, ya kan, baik yang mungkin belum masuk di Ormas ya, belum ikut pelatihan PMB atau sudah ikut, atau mungkin pernah ikut SMK atau enggak, yuk sama-sama kita back to Quran, back to masjid, kita perbaiki bacaan kita sebagaimana mestinya, seperti Allah firmankan di Al-Baqarah 121. Insya Allah. Demikian dari saya, Bang Gun, Bang Aji. Terima kasih waktunya. Semoga Allah berkahi, Allah lancarkan, dan senantiasa Allah berikan petunjuk hidayahnya untuk kita semuanya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Berkah selalu. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih Pak Haris. Masya Allah, ini semuanya sudah memberikan kita ayat-ayat Bapak Ibu sekalian tentang spirit mengapa kita harus mengkaji Al-Quran. Dari surah Al-Baqarah ayat 2 tadi, kemudian surah Al-Baqarah ayat 121. Mudah-mudahan kita semuanya istiqomah Bapak Ibu sekalian. Insya Allah setelah ini kita akan mendengarkan langsung materi yang akan disampaikan oleh Ustadz Rama. Bapak Ibu mohon disiapkan Al-Qur'annya, kita sama-sama menyiapkan Al-Qur'an dan buku catatan ya. Insya Allah hari ini kita akan masuk materi yang pertama,
belajar tajwid yang insya Allah akan disampaikan oleh Ustadz Mulia Ramadan. Masya Allah, tabarakallah. Baik, kepada Ustadz Mulia, saya ingin menyapa dulu. Assalamualaikum, Ustadz Rama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sehat Ustadz? Alhamdulillah, sehat. Masya Allah, ini jamaah kita makin ramai Ustadz. Iya, udah mau 100 nih. Masya Allah. Allah, Ini tabarakallah. dulu Ustadz Rama bingung carinya Bang Haji ya. Cuman 2, 3, 4. Masya Allah ini berkah syiar, silaturahim, kolaborasi, ya kan? Bang Haji, Pak Haris, Mas Sukma, serta sahabat-sahabat Ormas nih, Ustadz Rama. Jadi Ormas, orang masjid. Nah, jadi ini kita kolaborasi back to masjid, back to Quran, insya Allah. Mudah-mudahan malam hari ini kita bisa benar-benar mengkaji, ya, back to basic juga. Jadi benar-benar balik ke basic. Jadi mudah-mudahan tadi apa yang disampaikan Bang Haji dengan kita belajar memperbaiki ini, mudah-mudahan Allah perbaiki kehidupan kita, Allah perbaiki segala urusan kita insya Allah. Kepada Ustadz Rama, waktu dan tempat kami persilakan Ustadz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa mawalah. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani. Insyaallah tabarakallah. Alhamdulillah kita bisa berkumpul di malam hari yang insya Allah dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak disangka-sangka dan tidak diduga-duga ternyata sudah sekitar 80 orang yang bergabung. Masya Allah, tabarakallah. Ini bisa jadi nikmat, bisa jadi cobaan. Jadi sama-sama kita saling mendoakan supaya kita sama-sama istiqomah dalam belajar Al-Quran, dalam memperdalam pemahaman kita kepada Al-Quran. Semoga ini dicatat sebagai amal soleh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga pahalanya mengalir kepada kedua orang tua kita. Alhamdulillah, Bapak, Ibu, Abang, Kakak sekalian. Sebelumnya seperti biasa saya akan sampaikan di sini, alhamdulillah banyak sekali orang-orang soleh ya, orang-orang soleh, dan mungkin juga ada beberapa yang sudah paham sebelumnya tentang ilmu tajwid, atau bahkan yang lebih paham dari saya, atau bahkan yang sudah menguasai ilmu tajwid. Maka dari itu di sini judulnya adalah belajar bersama. Saya pun juga masih belajar, maka kita sama-sama belajar. Jadi tidak ada di sini istilahnya saya nih lebih paham atau saya lebih menguasai, enggak, kita sama-sama belajar. Alhamdulillah tadi Ustadz Naufal juga baik bacaannya, alhamdulillah. Senang rasanya kalau misalkan ada yang baik-baik bacaannya, bisa bernada seperti itu, dengarnya jadi enak. Bahkan saya pun sendiri kalau buat bernada masih kurang. Ya, di situ alhamdulillah berarti walaupun kita ini berbagai macam kemampuannya, tapi kita masih mau kumpul sama-sama di sini mengkaji Al-Quran dan mereview ulang lagi pelajaran-pelajaran yang mungkin sudah kita pernah pelajari dulu. Karena kembali lagi ke pelajaran kemarin, di minggu yang kemarin mungkin ada beberapa yang tidak ikut ya, kemarin masih 40-an kemarin. Jadi kita membahas tentang perkenalan atau pengenalan tentang ilmu tajwid. Apa sih ilmu tajwid? Ilmu tajwid adalah ilmu yang mempelajari tata cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar atau dengan sebaik-baik. Terus apa sih objeknya? Objeknya ilmu tajwid itu adalah 29 huruf hijaiyah. Jadi 29 huruf hijaiyah di situ adalah bagaimana cara pengaplikasiannya, apa saja hukum-hukum yang terdapat di dalamnya. Lalu selanjutnya apa sih kegunaannya ilmu tajwid itu? Ilmu tajwid itu kegunaannya untuk meminimalisir atau mencegah kita dalam kesalahan
kesalahan dalam membaca Al-Quran. Jadi supaya kita baca tidak salah-salah. Karena di bahasa Arab itu lumayan rentan ya. Sedikit saja salah panjangnya atau harokatnya, seharusnya 2 harokat jadi 1 harokat bisa berubah arti. Bahkan dari menjadi harokat domah itu sudah bisa berubah arti. Maka di situ kegunaan dari ilmu tajwid adalah untuk mencegah atau meminimalisir kesalahan kita dalam membaca Al-Quran. Selanjutnya, belajar ilmu tajwid seperti yang tadi diingatkan oleh Bang Haji, bahwasanya ilmu tajwid itu belajarnya adalah fardu kifayah. Tapi membaca Al-Quran dengan ilmu tajwid adalah fardu ain atau wajib bagi setiap orang. Jadi kita kalau mau belajar, insya Allah fardu kifayah 1 orang sudah cukup. Misalkan dalam satu kampung, dalam satu perkumpulan, 1 orang sudah belajar ilmu tajwid, maka yang lain tidak dibebankan untuk belajar ilmu tajwid. Tapi membaca Al-Quran dengan ilmu tajwid itu hukumnya wajib atau fardu ain. Nah, berhubung kita sudah memasuki pertemuan yang kedua di sesi yang kedua ya nih ya harusnya sesi pengulangan. Jadi kemarin kita sudah sebagai info ya, kemarin tuh kita sudah masuk ke alif lam ta'rif, tapi qadarullah, masya Allah tabarakallah juga banyak sekali yang baru gabung, jadi kita ulang dari awal. Nah, di sini kita mulai lagi dari bab yang pertama. Bab yang pertama akan kita pelajari adalah nun sukun dan tanwin. Bab nun sukun dan tanwin, kenapa namanya nun sukun dan tanwin? Karena di bab ini kita fokus membicarakan tentang hukum bacaan nun sukun atau nun mati dan juga tanwin. Jadi kita akan mengulas dan membahas, mengupas satu-satu tentang hukum bacaan nun mati atau tanwin. Dalam hukum bacaan nun mati atau tanwin, di sini ada 4 garis besar. 4 garis besar yang pertama itu adalah izhar. Yang kedua itu adalah idgham. Lalu yang ketiga itu adalah iqlab. Yang keempat adalah ikhfa. Nah, di sini garis besarnya ada 4, lalu idgham memiliki cabang lagi, yaitu idgham bigunnah dan idgham bila gunnah. Sebenarnya di antara idgham bigunnah dan idgham bila gunnah itu ada lagi satu turunan, yaitu adalah izhar wajib. Tapi nanti akan kita bahas sambil berjalan. Nah, jadi di hukum nun sukun atau tanwin ini membicarakan apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan 29 huruf hijaiyah, maka apa hukumnya? Bagaimana cara membacanya? Apakah jelas? Apakah mendengung? Apakah tidak mendengung? Apakah dia dimasukkan atau dibalik bacaannya atau disamar-samarkan? Maka kita akan pelajari pada hari ini. Jadi ingat rumusnya nun sukun atau tanwin, nun mati atau tanwin. Ingat saja rumusnya itu. Jadi kalau ada nun sukun atau tanwin, maka harus kita telaah. Oh, pasti ini ada hukumnya. Jadi kalau ada nun sukun atau tanwin, pasti ada hukumnya. Antara 4 ini. Nah, jadi bisa jadi dibilang bacaan yang nun sukun atau tanwin adalah hukum yang paling sering kita temui. Bisa jadi. Setelah hukum mat atau hukum panjang, harokat panjang, hukum nun mati atau nun sukun atau tanwin ini sering kita temui di dalam bacaan. Makanya di sini ditaruh di bab yang pertama. Pada malam hari ini insya Allah kita akan bahas izhar halki. Kalau misalkan sempat kita lanjut idgham. Ya, sekarang kita belajar izhar halki dulu. Sebelum kita memperdalam apa sih izhar halki itu, kita harus kenalan dulu. Nah, tak kenal maka ta'aruf. Jadi izhar kalau dalam bahasa Arab itu artinya jelas. Halki itu artinya kerongkongan atau tenggorokan. Terus apa hubungannya kerongkongan dan suara jelas? Jadi izhar halki itu adalah bisa dilihat di slide ya atau di screen, artinya jelas
adalah hukum baca nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf izhar halqi atau salah satu huruf halqi. Maka cara pengucapannya harus jelas. Jadi kalau misalkan ditanya, sebutkan huruf izhar, itu ada banyak, izhar itu ada banyak. Yang benar itu sebutkan huruf halqi. Huruf halqi ada 6. Nah, huruf halqi adalah huruf yang keluar dari tenggorokan atau makhrajnya itu dari tenggorokan. Jadi kalau ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf-huruf halqi, maka harus dibaca jelas. Apa saja hurufnya? Nah, silakan Bang Gon ditampilkan. Ada 6. Hurufnya ada 6. Insya Allah untuk menghafalnya mudah. Ingat saja yang pertama itu hamzah. Hamzah yang pertama, lalu ha. Nah, ini sama-sama memakai ha besar ya. Hamzah dan ha. Itu yang pertama. Yang kedua, ain, ghain. Cara mengingat ain dan ghain bagaimana? Ingat saja ain, insya Allah ingat ghain. Jadi ain dan ghain hanya beda 1 titik ya. Jadi yang bentuknya sama, tinggal ditambah aja 1 titik. Nah, itu namanya apa? Namanya ain dan ghain. Hamzah, ingat ya cara menghafalnya. Ha, hamzah, pakai ha besar. Hamzah, ha. Ain, ghain. Kho. Ha dan kho sama bentuk, perbedaannya hanya di titik. Persis seperti ain dan ghain. Sama bentuk, perbedaannya hanya di titik. Jadi abang, kakak, ayah, bunda sekalian bisa menghafalnya atau mengingatnya dengan cara mengingat satu dari di antara 2 huruf ini. Ain, boleh dihafalkan ainnya saja, atau dihafalkan haknya saja. Sisanya tinggal ditambah titik. Ain ditambah titik jadi ghain. Berarti ain dan ghain adalah huruf izhar halqi. Ha ditambah titik jadi kho. Berarti ha dan kho adalah huruf izhar halqi atau huruf halqi. Hamzah dan ha, nah, cara menghafalnya sama-sama mengeluarkan ha besar, ingat saja. Hamzah, ha, ain, ghain, ha, kho. Jadi ada berapa huruf izhar halqi, abang, kakak, ayah, bunda? 6, Ustaz. 6. Ada 6. Sebutkan apa saja? Ha, Hamzah, 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 ha, ain, ghain, ha, ya, kho. ha, kho. Hamzah, ha, ain, ghain, ha, kho. Nah, terus bagaimana pengaplikasiannya? Ingat rumus di awal tadi ya. Rumus di awal kita adalah menyebutkan rumus awalnya itu adalah menelaah dan melihat nun sukun atau tanwin. Jadi ini rumus awalnya, ingat ya. Bagaimana cara pengaplikasiannya? Kita lihat ada tanwin enggak di sana? Ada nun sukun enggak di sana? Nah, nun sukun atau tanwinnya terletaknya di mana? Terletaknya di sebelum huruf halqi. Jadi untuk mengecek bacaan tajwidnya dari izhar halqi atau dari hukum tajwid nun sukun dan tanwin, bisa kita cek nun sukun itu letaknya di sebelum huruf izhar halqi. Nah, untuk yang di tajwid ini di bab sekarang yang izhar halqi itu apabila nun sukun bertemu dengan huruf izhar, ingat ya. Nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf izhar halqi. Jadi bukan huruf izhar halqi bertemu nun sukun atau tanwin, tetapi nun sukun atau tanwin bertemu huruf izhar halqi. Jadi urutannya nun sukun atau tanwinnya dulu. Ada nun sukun atau tanwin, setelahnya hurufnya apa? Nah, kalau huruf halqi maka hukumnya adalah izhar halqi, hukum tajwidnya. Cara membacanya bagaimana? Cara membacanya dibaca jelas. Contoh, azaban alima, azaban alima. Lagi ya, azaban alima. Di azaban, ban di situ adalah tanwin. Nah, ban. Azaban alima, ban di situ adalah tanwin. Maka kita lihat setelah tanwin ini apa? Oh, ternyata setelah tanwin itu hamzah atau alif.
maka cara membacanya dijelaskan tanwinnya. Yang dibaca jelas itu tanwinnya. Nah, bagaimana abang kakak bacanya? Azaban alima. Nah, jadi yang dibaca jelas itu tanwinnya. Tanwinnya azaban aliman. Ingat rumus awal nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf izhar halki atau bertemu dengan huruf halki. Jadi nun sukun atau tanwinnya dulu ya. Kita lihat contoh yang kedua. Kullan hadaina. Kullan hadaina. Nah, lan tanwin atau fathatain bertemu dengan ha. Ha itu adalah huruf izhar halki atau huruf halki. Maka tanwinnya harus dibaca jelas. Seperti itu. Selanjutnya contoh yang ketiga. Aliman hakimah. Aliman hakimah. Man-nya di situ tanwin atau fathatain bertemu dengan ha. Maka apa hukumnya? Hukumnya izhar halki. Semua di sini polanya sama. Ketemu tanwin atau nun sukun bertemu dengan huruf halki. Jadi bertemu. Bertemu itu maksudnya berarti nun sukunnya duluan, tanwinnya duluan, baru huruf halki. Jangan kebalik ya. Nah, selanjutnya slide selanjutnya Bang Gon, silahkan. Di slide selanjutnya, nah ini langsung kita masuk ke idgham ya, karena insya Allah mudah tadi. Idgham itu apa idgham? Nah, ini yang kita bahas tentang idgham sekarang. Idgham itu adalah memasukkan. Jadi kalau izhar tadi artinya jelas, halqi itu artinya tenggorokan, maka idgham adalah artinya memasukkan. Apa yang dimasukkan? Huruf yang pertama dimasukkan ke huruf yang kedua. Huruf yang pertamanya ini apa? Nun sukun atau tanwin. Jadi apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf idgham bi gunnah, maka cara membacanya adalah memasukkan huruf nun sukun atau tanwin ke huruf selanjutnya dengan cara ditekan atau didengungkan. Karena gunnah itu artinya dengung, bi kalau dalam bahasa Arab itu artinya dengan. Jadi bi gunnah artinya dengan dengung. Nah, kalau idgham artinya memasukkan. Kalau bi gunnah, bi itu dengan, gunnah itu dengung. Berarti bi gunnah dengan dengung. Hurufnya apa saja? Hurufnya ada 4. Kalau huruf halki tadi ada 6. Huruf halki ada 6 ya. Cara menghafalkannya mudah. Hamzah, ha, ain, ghain, ha, kha. Ain tambah titik, ghain, ha tambah titik, kha, hamzah dan ha. Itu huruf izhar halki atau huruf halki. Sekarang huruf dari idgham bi gunnah. Idgham bi gunnah ada 4. Ya, nun, mim, waw. Boleh juga disingkat ya, na, mawa. Atau disingkat lagi boleh juga yani, mau. Yani, mau. Ya, nun, mim, waw. Yani, mau. Gimana cara pengaplikasiannya? Nah, di sini ada contoh. Ya, nun, mim, waw. Ada semua contohnya. Contohnya yang pertama, famay ya'mal. Famay ya'mal. Di situ ndak kita baca nunnya. Kenapa ndak kita baca? Karena arti dari idgham adalah memasukkan. Jadi kita masukkan huruf nun ke huruf setelahnya. Huruf setelahnya itu adalah huruf idgham bi gunnah. Salah satu dari huruf idgham bi gunnah yaitu huruf ya. Maka nunnya ini tidak kita baca, langsung kita masukkan ke huruf ya. Famay ya'mal. Famay ya'mal. Jadi dengan dengung ya. Dengan dengung.
Jadi di sini jangan terburu-buru dalam membaca idgham bi gunnah. Kalau bisa ditahan 2 harokat. Jadi untuk membedakan antara yang bukan bi gunnah atau yang bukan bertasdid. Maka huruf idgham bi gunnah harus didengungkan. Didengungkan minimal 2 harokat. Faman ya'mal. Kalau terlalu cepat, faman ya'mal. Nah, itu tidak ditekan atau tidak didengungkan namanya. Ya, harus kita dengungkan minimal 2 harokat. Faman ya'mal. Begitu pula yang selanjutnya, lan nasbiru ala. Selanjutnya itu juga ada di contoh yang ketiga atau misal yang ketiga. Itu apa bertemu apa? Nun sukun bertemu dengan mim. Nun sukun bertemu dengan mim, maka bacaannya digunakan atau diidghamkan. Nunnya dimasukkan ke huruf mim. Jadi kita tidak boleh dibaca nunnya ya. Dalam hukum idgham bi gunnah, nun atau tanwinnya tidak perlu kita baca, tetapi langsung kita masukkan ke huruf selanjutnya. Contohnya yang mim. Mim mislih. Mim mislih. Tidak boleh min mislih. Harus kita masukkan nunnya ke huruf mim dan kita dengungkan. Mim mislih. Nah, seperti itu. Lalu yang terakhir adalah contoh dari nun sukun atau nun mati bertemu dengan waw. Sama juga nunnya tanpa kita baca, langsung kita baca wawnya. Dengan cara didengungkan atau ditekan. Miwaliyin. Miwaliyin. Nah, seperti itu. Jadi dalam membaca idgham bi gunnah, kita harus dengungkan sebanyak 2 harokat. Untuk apa? Untuk membedakan antara yang tidak berdengung atau tidak bertasdid dengan yang bertasdid. Di situ kita harus mendengungkannya atau menahannya sebanyak 2 harokat. Sebelum kita praktek, kita ngulang dulu dari yang izhar halki. Coba dibuka lagi, Bang Gon, yang izhar halki. Tolong dibuka. Yang izhar halki, kita sama-sama ngulang dulu ya sebentar sebelum kita praktek. Tapi mohon maaf nih nanti kalau misalkan tidak kepilih ya, karena banyak sekali ini orangnya. Jadi mohon maaf sekali kalau tidak bisa milih satu-satu. Kalau dulu masih bisa. Yang aktif kamera aja. Yang aktif kamera. Kalau dulu masih bisa, aman. Kalau sekarang udah 80 orang dah. Satu-satu di absen boleh juga sana. Di absen. Ya, sama-sama ya. Coba Bang Gon dibantu, tolong dibuka, di unmute ininya apa namanya? Partisipan orang yang lain supaya saya bisa mendengar suara-suaranya. Nah, biar semangat juga ya semuanya ya. Kita semangat sama-sama kita ngafalkan huruf dari izhar halki. Nah, jadi salah satu catatan juga notes bahwasanya untuk memudahkan kita dalam belajar tajwid, salah satu kuncinya adalah mengetahui atau mengenal hurufnya. Maka itu kita harus menghafal hurufnya. Pertama, ayo kita hafalkan sama-sama huruf izhar halki. Ikuti saya. Huruf izhar halki. Huruf izhar halki. Atau boleh juga disebut huruf halki. Huruf halki. Huruf halki. Huruf halki. Halki apa artinya halki? Jelas. Tenggorokan. Tenggorokan. Tenggorokan itu apa ya? Tenggorokan ke apa kerongkongan? Rongkongan. Yang buat makan itu kerongkongan ya? Rongkongan. Tenggorokan itu buat bernafas ya? Udara.
Ini ada ini perselisihan nih di sini nih antara tenggorokan atau kerongkongan. Saya pun lupa. Jadi, Tulisannya tenggorokan. Ada. makanya ini saya minta tolong di cross check lagi ya. Ini mungkin kesalahan saya juga dalam mengetik karena saya pun lupa tenggorokan ke apa kerongkongan yang buat makan itu. Kerongkongan untuk buat makan. Kerongkongan ya untuk makan ya. Nah, jadi tenggorokan adalah tempat keluarnya udara, keluar masuk udara. Berarti betul, tenggorokan karena keluarnya suara melalui udara. Jadi tenggorokan, halki artinya adalah Tenggorokan. Halki, al-haq, tenggorokan. Halki. Sekarang sama-sama lagi huruf halki. Huruf halki. Huruf halki ada 6. Huruf halki Ada 6. Huruf halki ada 6. Huruf halki ada 6. Hamzah, ha, Hamzah, ha, Alif hamzah. ain, ghain, ha, kha. Hamzah ha. Ain ghain ha. Alif, ha. ikuti saya. Hamzah, ha, Hamzah ha. ain, ghain, Ain, ghain, kha. Alhamdulillah. Ikuti saya. Hamzah, ha, ain, ghain, ha, kha. ain, Hamzah, ain, ghain, ha, kha. Sekali lagi. Hamzah, ha, ain, ghain, ha, kha. Hamzah Ghain, ha, kha. Keren. Nah, insya Allah nih kalau misalkan sering dipraktekkan dalam mengaji atau sering diingat-ingat ketika ketemu, kok ini ada nun sukun, kok ada tanwin, setelahnya nih antara hamzah, ha, ain, ghain, ha, kha, berarti ini adalah izhar halki atau huruf-huruf halki. Maka bacanya harus jelas. Jadi kunci yang kedua, tadi kunci yang pertama ya, hafal huruf-hurufnya. Kunci yang kedua, ketika kita membaca Al-Quran, kita sambil mengingat-ingat kembali. Bacanya gimana sih? Terus ini hukumnya apa ya? Oh, ini huruf dari huruf-huruf halki. Berarti dia harus dibaca jelas. Tetapi, kapan dibaca jelasnya? Apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf halki. Jadi bukan semua huruf halki dibaca jelas, enggak, nanti salah pemahaman. Jadi kalau syaratnya adalah kalau ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf halki, maka dibaca jelas. Apa yang dibaca jelas? Ayo, yang dibaca jelas apanya nih? Tanwin nununnya. Hurufnya. Alif, ha, Dan nunnya ya yang dibaca ain, jelas ya. ghain, ha, kha. Nah, yang dibaca jelas nun sukunnya. Sukunnya atau Tanwin. Nah, seperti itu. Ya, selanjutnya Bang Gun. Kalau udah hafal ya huruf halki ya. Sekarang huruf idgham bi gunnah. Ikuti saya. Huruf idgham bi gunnah. Huruf idgham bi gunnah. Ada 4. Ada 4. Huruf idgham bi gunnah ada 4. Huruf idgham bi gunnah ada 4. A, Ya. Nun, mim, waw. mim, waw. Wow. Jadi mau. Ya ni ya nun Ni mim mau. waw. Ya ni mau. Ya, ni mau. Ni mau. Nun Ya nun waw. mim waw. Ya nun mim waw. Sama-sama ikuti saya. Nun mim Ya ni waw. mau. Ya ni mau. Ya Ya, ni ni mau. Ya ni mau. Ya Ya nun mim waw. Ya Yani mau. Ya ni mau. Dengarkan dulu. Huruf idgham bi gunnah yani mau. 1, 2, 3.
Huruf idgham biguna yani mau. Nah, huruf idgham bigunnah yani mau. Huruf Huruf idgham biguna yani yani mau. Alhamdulillah, insya Allah mudah ya. Ya. Mood lagi Bang Gun supaya lebih teratur. Izin ya semuanya ya, di mood dulu ya. Coba tolong di unmute orang yang saya pilih ya Bang Gun ya. Ini maaf aja nih kalau semuanya enggak kepilih nih. Saya mau milih salah satu. Coba yang kelihatan mukanya aja. Bapak Yasril. Bapak Yasril, ada Bapak Yasril? Ada Ustaz. Alhamdulillah ada suaranya ya. Bapak Yasril. Bapak Yasril dari mana nih Bapak? Fatailah Blok B Tanah Abang Jakarta. Masya Allah jauhnya. Iya, kita walaupun antar pulau tapi tetap semangat ya Pak ya. Insya Allah. Insya Allah. Nah, coba Bang Gun. Sudah di close ya itu ya tadi ya. Ustaz munculkan lagi ya? Anda perlu, jangan dimunculkan. Kita tanya dulu Pak Yasril nih. Pak Yasril kira-kira masih ingat enggak apa arti izhar? Jelas. Sip, keren. Apa arti halqi? Rongkongan atau tenggorokan dari apa masih Ya, kita sepakat ya tenggorokan ya. Iya, tenggorokan. Karena tadi terjadi perselisihan karena kesalahpahaman ya. Kita sepakat tenggorokan. Jadi apa yang dimaksud dengan izhar halqi, Pak Yasril? Huruf yang keluar dari tenggorokan bertemu nun mati, nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf izhar halqi dibaca jelas. Sip, alhamdulillah. Atau bertemu dengan huruf-huruf halqi maka dibaca jelas. Huruf halqi dibaca jelas. Ya. Sip, keren. Apa saja hurufnya Pak Yasril? Ada berapa tuh? Ada 6. Sip, apa itu? Alif, hamzah, ain, ghain, ha, kha. Di sini ada yang miss. Lagi coba diulangi lagi. Alif, hamzah, hamzah, ha, ain, ghain, ha, kha. Alhamdulillah, Masya Allah, tabarakallah. Jadi alif sama hamzah itu beda tipis. Kan sama tapi tidak serupa. Hamzah, ha, ain, ghain, ha, kha. Hamzah, ha, ain, ghain, ha, kha. Karena kenapa alif dan hamzah saya bilang sama tapi tidak serupa? Karena alif itu bisa berfungsi sebagai memanjangkan suatu huruf. Iya. Kalau hamzah dia tidak memanjangkan. Seperti itu. Jadi yang kita pakai di sini adalah hamzah. Hamzah, ain, ghain, ha, kha. Sip, keren. Terima kasih Pak Yasril. Mbak, yang lain lagi saya mau pilih. Lagi yang kelihatan mukanya. Kalau tadi udah dari bapak-bapak, sekarang dari ibu-ibu. Izin ya Ibu ya. Ibu Deswita. Ada suaranya Ibu Deswita? Coba dicek sound dulu. Bisa enggak Bu Des? Bu Des dari Bandung. Di unmute. Ini kan dulu Bu Des. Nah, alhamdulillah. Iya. Nah, sehat Bu Desita? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baru mulai nih, baru belajar Ustaz. Sama-sama belajar. Kita sama-sama belajar. Coba Bu Desita, saya mau tanya nih. Idgham itu kalau dalam bahasa artinya apa? Idgham memasukkan. Sip, mantap. Alhamdulillah. Ya. Lanjutnya kalau bigunnah apa artinya? Apa tadi Ustaz?
Nah, bi itu apa? Maksudnya terlambat tadi Ustaz. Ini dua kata, bi dan gunnah. Diguna dengan Ya. mendengung. Sip. Dengan Bi itu dengan, gunnah mendengung. itu mendengung. Jadi idgham bi gunnah, apa yang dimaksud dengan idgham bi gunnah? Kalau secara maksud, Apabila nun tanwin bertemu dengan huruf idgham bi gunnah, membacanya dengan mendengung. Mendengungkan. dengan mendengungkan. Coba diulangi lagi, Bu Des. Apabila nun atau Sukun. tanwin bertemu dengan huruf idgham bi gunnah, maka membacanya didengungkan. Didengungkan, iya. Saya islah ya, saya benarkan sedikit ya. Ya. Apabila nun sukun, Nun nun mati, nah, itu Ya. kuncinya, penting. Jadi bukan nun saja, karena kalau nun saja dia bisa mati, bisa hidup. Ya. Jadi apabila nun sukun, tanwin bertemu dengan huruf idgham, maka cara membacanya adalah dengan memasukkan huruf nun atau tanwin ke huruf idgham dengan dengung. Nah, seperti itu. Nah, sekarang huruf-hurufnya Bu Des, ada berapa Bu Des huruf-hurufnya? Ya, nun, mim, waw. Ada 4 ya. Ya, nun. Ada 4. Ya, nun, mim, waw. Kalau disingkat gimana jadinya? Yani mau. Sip, alhamdulillah, keren. Yani mau. Jadi ingat aja ya, yani mau. Ya. Yani mau. Jadi apa tadi Bu Des yang dimaksud dengan idgham bi gunnah? Apabila Nun sukun bertemu atau tanwin bertemu dengan huruf bi gunnah, maka membacanya dengan memasukkan nun ke dalam nun atau tanwin, nun sukun atau tanwin ke huruf bi gunnah dengan cara mendengungkan. Alhamdulillah. Jadi pada malam hari ini kita alhamdulillah udah dapat 2 ya. Yang pertama itu apa? Semuanya. Yang pertama adalah izhar halqi. Yang kedua adalah idgham bi gunnah. Iya, alhamdulillah. Sekarang coba kita praktek ya. Coba semuanya, atau mungkin bisa dibantu dengan Bang Gun. Silahkan dibuka di surat Al-Baqarah. Di surat Al-Baqarah ayat 238. Nah, afwan 239. Kalau di Quran yang saya pegang nih di halaman 39. Silahkan buka di Al-Baqarah ayat 239 atau di halaman 39 kalau di Al-Quran saya. Itu juga bisa dilihat di screen juga sudah nampak. 239. Iya, alhamdulillah. Semuanya sudah dapat ya? Sudah. Jadi di sini kembali saya ingatkan lagi pelajaran kita adalah pelajaran tajwid. Jadi untuk pelajaran kita fokusnya adalah bagaimana mengenal dulu
mengenal bacaannya atau mengenal hukumnya. Nun sukun kah atau tanwin bertemu dengan huruf yang ini bacanya gimana? Bertemu dengan huruf ini bacanya. Kita fokus ke pengenalan tajwidnya. Jadi jangan ada yang merasa minder kalau misalkan Pak, Bu, Ustadz, maaf saya bacanya masih terbata-bata, enggak apa-apa. Karena kita sekarang di fase pengenalan dulu. Kita kenalan dulu sama ilmu tajwidnya. Insya Allah untuk belajar membacanya itu pelan-pelan kita sama-sama belajar ya. Jadi di sini di halaman 39 ayat 249 kita akan mencari atau membedah hukum-hukum tajwid yang ada di dalamnya. Coba ini di sini saya mau minta Pak Suhadi. Pak Suhadi, ada suaranya? Ya. Ya, alhamdulillah. Warahmatullahi wabarakatuh. Halaman berapa, Pak Ustadz? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Suhadi. Ayat berapa, Pak Ustadz? Ayat 249. Oh iya. Afwan, 239, afwan. 239. 239 Sip. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa in khiftum farijalan aw rukbanan fa iza amintum fadhkurullaha kama 'allamakum ma lam takunu ta'lamun. Iya, alhamdulillah. Fa in khiftum farijalan aw rukbana. Nah, semuanya ikuti saya. Fa in khiftum farijalan aw rukbana. Dengarkan saya dulu. Fa in khiftum farijalan aw rukbana. 1 2 3. Fa in khiftum farijalan aw rukbana. Sekali lagi dengarkan dulu. Fa in khiftum farijalan aw rukbana. 1 2 3. Fa in khiftum farijalan aw rukbana. Dan kembali ke Pak Suhadi. Pak Suhadi, coba dilihat di ayat 239. Fa in khiftum farijalan aw rukbana. Coba dibaca lagi Pak Suhadi. Fa in khiftum farijalan aw rukbana. Coba di situ kira-kira yang mana aja yang hukumnya izhar halqi. Fa in khiftum, fa in bertemu dengan apa itu? Nun mati ketemu kha. Fa in khiftum. Nun mati atau ketemu dengan apa? Nun sukun bertemu kha. Dengan huruf kha. Sip. Apalagi Pak Suhadi? Ada lagi enggak? Alif Cuma itu aja. Oh, cuma itu aja.
Cuma satu berarti ya. Jalan. Nah, apa Jalan ketemu alif. Mu'ain. tanwin atau fathatain Jalan. bertemu dengan Hamzah. bertemu dengan hamzah. Jadi fathatain bertemu dengan hamzah. Ingat ya hurufnya hamzah, ha, ain, ghain, ha. Ya, ha, ain. Nah, di situ nun sukun ketemu kho masuk kategori karena dia dari 6 huruf itu ada. Selanjutnya tanwin masuk kategori juga ketemu dengan hamzah karena hamzah itu juga ada dalam huruf halki. Tip keren. Coba yang lain. Coba di mute dulu Bang Gon yang lain. Saya mau pilih Ibu Nurhayati. Iya, silahkan Ibu Nurhayati. Coba dilihat Bu Nurhayati di ayat 240. Coba dilihat dulu ya Bu Nurhayati ya. Ada suaranya Ibu Nurhayati? Iya, tes. Ya, ada agak. Alhamdulillah. Nah, Ibu Nurhayati di ayat 240. Siap. Silahkan dibaca sampai dengan baris bawahnya. Jadi dari waladzina sampai baris di wakof yang pertama itu di ikhraj. Silahkan dibaca Ibu. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yunawaffawna minkum wa yadaruna azwajan wasiyatan li azwajihim mata'an ilal hauli ghairu ikhraj. Alhamdulillah. Walladzina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwajan wasiyatan li azwajihim mata'an ilal hauli ghaira ikhraj. Sampai di situ Bu Nurhayati coba keluarkan apa saja apa saja hukum tajwid yang sudah kita pelajari tadi ya. Ada 2. Antara izhar halki dan idgham bigunah. Coba ada enggak di sana? Ada Ustaz. Ah, di mana itu Ibu? Waladina nggak ada, yutawaffauna nggak ada, minkum bisa wayadaru azwajan, nih azwajan, ya, tanwin ketemu waw. Itu azwajan itu? Ya. Hukumnya jadinya apa? Idhar. Idhar apa namanya? Idhar haki. Idhar haki. Nah, coba dilihat lagi itu ketemu apa itu? Tanwin ketemu waw. Tanwin bertemu waw. Huruf izhar halki apa saja? Oh, 6 ya. Ini idgham bigunah Ustaz. Nah, hurufnya ya, sorry lupa. Selanjutnya tanwin ketemu lam. Tip. Itu apa tuh? Itu idhar idgham bigunah. Idgham bigunah. Huruf idgham bigunah apa saja Ibu? Yanmu atau yanimau. Ada lam enggak di situ? Ada.
Enggak ada. Berarti belum. Bila guna. Nah, itu Bila guna, lam dan roh. lam dan roh itu belum. Nanti kita lanjut setelahnya. Lanjut lagi, Bu. Ada lagi enggak? Yang Azwajihim mim halki dan idgham biguna. anil. Apa Maka anil itu idhar. izhar apa namanya? Idhar halaki. Sip, keren. Alhamdulillah. Ada lagi, Bu? Ketemu dengan hamzah. Betul. Oligoyoro roj. Nah, ada lagi? Enggak ada. Udah, habis. Habis. Alhamdulillah. Sip. Sebagai tambahan, jadi kita dalam belajar tajwid harus jelas mengatakannya. Jadi entah dia itu izhar, izharnya izhar apa? Izharnya izhar halki. Jadi tidak bisa kita bilang hukumnya ini apa? Hukumnya izhar. Nah, hukum izhar itu ada banyak. Ada izhar halki, ada izhar syafawi, ada izhar qamariyah, ada izhar wajib. Jadi izharnya izhar apa? Nah, itu harus lengkap, harus jelas. Misalkan kayak tadi, mata'an ilal hauli. Mata'an. Itu hukumnya apa? Izhar. Izharnya izhar apa? Izhar halqi. Kenapa izhar halqi? Karena nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf halqi. Huruf halqi yang 6. Ingat ya, rumus awal kita lihat dulu nih. Kita screening dulu dari yang kita baca nih, ada enggak nun sukun? Ada enggak tanwin? Kalau ada tanwin, nah, lihat huruf setelahnya. Kalau ada ketemu nun sukun, lihat huruf setelahnya. Kalau huruf setelahnya termasuk dari hukum yang 6, dari huruf yang 6, huruf halki, hamzah, ha, ain, ghain, ha, kha, berarti dia hukumnya izhar halki. Kalau nun sukun atau tanwin ketemu huruf yang 4, yani mau atau yanmu, maka dia hukumnya idgham bigunnah. Simpel saja, insya Allah mudah. Semuanya insya Allah mudah. Jadi kita ingat aja rumusnya, di screening dulu, ada ndak nun sukun di dalam ayat tersebut, ada ndak tanwinnya. Kalau ada, lihat huruf setelahnya. Masuk ndak dia dari huruf yang 6, atau masuk ndak dia dari huruf yang 4. Sip. Ya, makasih banyak Ibu Nur Hayati. Coba sekarang yang lain. Banyak nih yang ngantri nih. Masya Allah. Banyak nih. Ini Pak siapa ya? Bapak yang pakai Vivo nih. Vivo 1939, Pak siapa nih? Iya. Pak siapa nih kalau boleh tahu yang pakai Vivo 1939. Iya, Pak siapa nih Pak? Yang namanya Vivo 1939, Pak siapa nih? Boleh di unmute Pak. Boleh di ini kan Bang Gon, boleh di apa namanya? Di share screen. Beliau nggak bisa unmute kayaknya tuh. Nggak bisa unmute ya. Atau di spotlight biar nanti bapaknya tahu kalau kepilih. Nah, sudah. Lagi ini kayaknya lagi reward. Oh. Ya. Habis baterai. Baterainya habis ya. Kita skip dulu. Kalau gitu. Masya Allah. Pak Haris. Oh iya Pak Haris lah kalau gitu. Pak Haris ini udah. Insya Allah berkah. Insya Allah Pak Haris. Ya Allah. Coba kita masih di ayat tadi ya, di ayat berapa tadi itu? 239. 240. Oh, udah 240. Udah 240 dari setelahnya ghairu ikhraj Pak Haris. Ya. Ghairu setelah waqaf yang pertama di ayat 240. Nah, setelahnya tuh. Fa'in kharajna ya. Sip. Nah, sampai akhir ayatnya ya. Nah.
Siap. Siap Ustaz. Silahkan Pak Haris. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa in kharajna fala junaha 'alaikum fima fa'alna fi anfusihinna min ma'ruf wallahu 'azizun hakim. Iya, sip. Coba di screening Pak Haris mana aja yang halki sama yang idgham biguna. Tadi ya dua itu aja ya. Fa'in nun sukun ketemu kha. Sip. Kharajna fala junaha alaikum fima hukumnya. Fala junaha alaikum fima fa'lang. Nah. Lana. Itu apa Pak Haris yang tadi nun sukun ketemu kho apa hukumnya? Oh, izhar halki. Afan. Sip. Wah, semangat nih. Ya. Fala junaha alaikum fima fa'alna fi anfusihinna mim ma'rufiu. Ma'rufiu tanwin ketemu waw itu. Iya, apa itu? Idgham biguna. Sip, keren. Idgham biguna. Terus? Allahu azizun. Domatin ketemu hak. Izhar halki. Izhar halki. Ya. Pak Haris? 3 ya, 3. Nah, Anda mau nambah? Oh. Ma'rufiu wallahu azizun hakim. Fala junaha alaikum fima fa'alna fi anfusihin ini ikhfa. Oh ini fusihinan tasdid. Apa itu? Ketemu mim. Idhar biguna. Idhar biguna gimana tuh? Sorry idgham biguna. Idgham biguna yang mana yang idgham bigunanya? Fi anfusihinna. Sihin. Oh itu tasdid. Mim. Afan Ustaz. Nun tanwin ketemu mim. Mim ma'ruf. Hukumnya? Mantap. Nun sukun ketemu mim. Mantap. Nah, nun sukun. Ada 4. Ya. Iya, 4 jadinya ya. Nun sukun ketemu mim hukumnya idgham biguna. Masya Allah, tabarakallah. Siap, mantap Pak Haris. Selanjutnya, coba ini saya mau pilih lagi yang lain ya, izin ya Pak Haris ya. Coba setelahnya ini, Bapak yang tadi sudah siap kan nih? Bapak yang pakai Vivo 1939 Pak, silahkan Pak. Pak siapa ini kalau boleh tahu namanya? Ya, apa tadi nggak kedengaran? Umri. Oh Pak Umri. Dan Pak Umri. Pak Umri, silahkan Pak Umri. Di Salatiga, Jawa Tengah. Pak Umri Salatiga, monggo tadi Pak. Ayat berapa ya? Ayatnya di ayat berapa? 240. Sekarang kita lagi di 240. 240. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. 240 ya? 41. Tadi udah 40. Sekarang 41. 241. Walil mutallaqati mata'un bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin. Keren. Lanjut ke 242-nya. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum ta'qilun. Cukup. Coba ada enggak hukum izhar halki sama idgham bigunah dari 2 ayat tersebut?
Silahkan. 241 ya tadi ya. Ya, dari 241 dulu. Nun mati ketemu dengan yang di 241 sepertinya tidak ada ya. Selanjutnya kalau di 242 alam tara alladzina kharaju min diyarihim. kalau di 42 yang kadzalika 42 kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum ta'qilun. Alam tara ila alladzina kharaju min diyarihim wa hum ulufun yang hadzarul maut. 242 aja. Dari 241 sampai 242 ada enggak? 242 ya. Dari 241 sampai 242. 242 Ada enggak idgham bigunah atau sepertinya tidak ada, Sat. Dari kedua ayat tersebut tidak ada. 241 ada dong. Ada 41 ada. Tidak ada sepertinya, Sat. Sip. Coba di 241 kita cari dulu ya sama-sama ya. Di 241 ada tanwin di sana. Ya. Tanwin menghadapi ain. Tanwin. Ada hakon alal muttaqin. Sip, mantap. Apa itu? Tanwin bertemu dengan huruf ain. Hamzah. Halqi ya. Tanwin ketemu dengan ain. Izhar halqi. Sip, keren. Izhar halqi. Jadi cuma satu di situ ya di ayat 241. 242 hanya ada izhar halqi di Hakon alal muttaqin. Hakon alal muttaqin. Mantap. Jadi abang kakak, ayah bunda, ingat cara screeningnya itu kita cari dulu nih. Ada nun sukun enggak di ayat tersebut? Ada tanwin apa enggak? Kalau ada, kita telaah huruf setelahnya nih apa? Kalau misalkan huruf setelahnya ternyata salah satu dari 6 huruf yang kita pelajari yaitu huruf halqi, maka dia izhar halqi. Kalau setelahnya 4 huruf dari huruf idgham bigunah, salah satu dari huruf idgham bigunah, maka dia idgham bigunah. Gitu aja, mudah insyaallah. Selanjutnya, makasih banyak Bapak. Coba saya mau tunjukkan lagi yang lain lagi. Ini sebagai penutupnya nih dari akhwat lagi selang-seling ya. Bu Devi, Masya Allah Bu Devi ini semangat ini. Bu Devi, izin ya Bu Devi ya. Coba Bu Devi baca di ayat 243. 43 ya. Sampai wakof yang pertama saja Ibu. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara Ibu Devi, maaf sepertinya suaranya ke ini ya, ke mute ya. Maaf ya Bu ya, diulang lagi ya Bu ya. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Alam tara ilal ladzina kharaju min diyarihim wa hum ulufun hazaral maut. Faqala lahumullahu mutu summa ahyahum. Sip. Udah. Lanjut lagi lah, nanggung. Biar sampai selesai. Innallaha lazu fadlin 'alan nasi walakinna aksaran nasi la yashkurun. Sip. Coba dicari itu Ibu, mana yang izhar, mana yang idgham bigunah, mana yang izhar halqi. Ulufun haza. Sip, apa itu Ibu? Apa ketemu apa?
tanwin ketemu ha. Oke. Hukumnya Izhar halqi. izhar halki. Masya Allah. Lanjut Ibu. Fadlin ala nas. Ya, apa itu ketemu apa? Tanwin ketemu ain. Hukumnya Izhar halqi. Masya Allah, tabarakallah. Ada lagi Ibu? Tidak ada. Iya, alhamdulillah, betul. Jadi yang pertama itu ulufun tanwin domaten bertemu dengan huruf ha. Ha. Nah, yang kedua fadlin ala. Fadlin ala tanwin atau domaten bertemu dengan ain. Ya, alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah. Terima kasih Ibu. Terima kasih Ustaz. Nah, iya, iya, alhamdulillah. Setelah kita sama-sama, walaupun kita tidak semuanya ya, maaf sekali ini kalau misalkan tidak kepilih semuanya, saya minta maaf karena kita keterbatasan waktu kita. Tapi insya Allah dari sekian orang yang tadi saya tanyakan, alhamdulillah saya bisa lihat bahwasanya sudah mulai paham dan sudah mulai kenal. Nah, minimal sudah mulai kenal lah, atau minimal tahu lah cara men-screeningnya. Jadi kita cek dulu, dia ini nun, setelahnya apa? Oh, setelahnya 6 huruf, berarti 6 huruf halki, berarti dia izhar halki. Dia ada tanwin, setelahnya apa? Oh, ternyata 4 huruf idgham bigunah, berarti dia hukumnya idgham bigunah. Alhamdulillah dari kedua hukum tersebut dan dari orang-orang yang sudah coba tadi, lihat insya Allah semuanya mudah memahaminya insya Allah ya, dalam memahami idgham bigunah dan izhar halki. Saran lagi dari saya, selalu kita harus aplikasikan dan selalu diingat. Oh, ini domatain. Setelahnya apa? Dicek lagi, di cross check lagi. Oh, ini nun sukun. Setelahnya apa? Dicek lagi, cross check lagi, hurufnya apa. Gitu terus setiap kita baca Al-Quran. Supaya apa? Supaya semakin melekat dan insya Allah bisa sampai di luar kepala langsung ya. Oh, ini apa? Oh, ini izhar halki. Kenapa izhar halki? Karena nun sukun bertemu dengan huruf halki yang ada 6. Salah satunya adalah ha. Seperti itu. Ini apa hukumnya? Oh, ini hukumnya idgham bigunah. Kenapa idgham bigunah? Karena nun bertemu dengan mim. Bacanya ditekan dan didengungkan sebanyak 2 harokat. Seperti itu. Jadi insya Allah kalau sering kita perhatikan, kita baca Al-Quran, kita perhatikan lagi, semakin sering dibaca, semakin diperhatikan, dan semakin kita ingat-ingat, insya Allah kita akan hafal dengan itu. Ya, seperti itu abang kakak, ayah bunda, karena melihat waktu sudah jam 9:30, maka saya akhiri dan saya tutup di sini. Saya kembalikan ke Bang Aji dan Bang Gun. Sekali lagi saya minta maaf kalau misalkan ada salah kata, atau saya minta maaf sekali kalau misalkan belum terpilih semuanya. Karena kekurangan waktu dan Masya Allah tabarakallah banyaknya peserta ya. Insya Allah peserta yang saya pilih tadi bisa mewakili dari semua peserta yang hadir pada malam hari ini. Itu saja, yang baik-baik datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang buruk-buruk datangnya dari diri saya sendiri. Syukran ala minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Ustaz. Mohon izin Ustaz Rahmat, kalau ada yang ingin bertanya mungkin. Kalau ada yang mau bertanya seputar sukun atau tanwin di izhar halki dan idgham bigunah saja ya. Ya. Karena malam ini materinya 2 itu. Kalau nanti mau lanjut ya kan, insya Allah nanti juga ada guru-guru kita, ada Pak Haris, ada Bang Haji, yang senior juga ada nih, Bu Devi. Banyak ini Bang Gon. Mungkin bisa membimbing nanti yang junior, yang baru. Ustadz mau tanya Ustadz. Iya Pak Haris. Jadi tadi waktu yang di-share sama Bang Gun tadi, yang
screen tadi, itu alif di atasnya hamzah gitu kan. Waktu saya cek mushaf saya, kok nggak ada hamzahnya ya gitu ya. Nah, Itu berarti sebenarnya sama aja ya Ustaz. Mohon maaf. jadi kayak tadi saya bilang alif dan hamzah itu serupa tapi tak sama. Karena di beberapa mushaf dia tidak ditulis hamzahnya. Nah, tapi mungkin bisa untuk membantu ya, bisa untuk membantu. Biasanya kalau misalnya dibaca harokatnya itu dia hamzah. Ya. Misalkan amanu, walaupun tidak ada hamzahnya di atasnya, tapi kan kita baca ada harokatnya amanu, dia hamzah. Nah, anggap dia itu hamzah. Seperti itu untuk membantu. Walaupun tidak semuanya, tapi insya Allah itu bisa membantu. Kalau misalkan alif, nah alif ini lebih dia ke huruf mat. Memanjangkan. Insya Allah nanti kita akan belajar ya, tapi masih jauh itu. Alif, misalkan dia ada alif, maka kita bisa sebelumnya fathah bertemu dengan alif, maka itu dipanjangkan. Itu cara membedakannya. Kalau misalkan dibaca, berarti dia adalah hamzah. Kalau misalkan dia tidak terbaca atau hanya berfungsi sebagai memanjangkan, insya Allah dia itu adalah alif. Seperti itu, Pak Haris. Ya, Ustaz. Siap, sama-sama Pak Haris. Ada lagi pertanyaan seputar izhar halki dan idgham bi gunnah? Baik, silakan. Kalau nggak ada, kita tutup dan insya Allah kita akan lanjut minggu depan, insya Allah. Untuk materi selanjutnya, ya Ustaz Rama, idgham bila gunnah dan ikhfa mungkin. Idgham bila gunnah dan iklab mungkin. Iklab. Iya. Baik, mungkin kita tutup dulu, Ustaz Rama. Iya. Baik, alhamdulillah, masya Allah, Bapak Ibu terima kasih banyak kepada Ustadz Rama atas ilmunya. Kita doakan semoga apa yang tadi Ustadz Rama sampaikan ya, semoga menjadi amal soleh yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mengalir pahalanya untuk kedua orang tua. Semoga juga menjadi penggugur dosa di masa lalu. Semoga menjadi wasilah datangnya ketenangan, kebahagiaan dan keberkahan untuk Ustadz Rama dan keluarga insya Allah. Baik, nun sukun bisa dibilang juga nun mati ya Ustadz. Betul. Nah, betul Pak Imam tadi ya Pak Imam. Ini kalau di kampung tuh mati Ustadz. Ya, nun mati. Sukun. Ya memang ya Bu Depi ya, kalau kita tuh jarang mati. Sukun ya, mati ya. Nah, orang Melayu nun mati. Pakai mati dia Ustadz. Iya. Biar kita ya, jadi sukun tuh mati artinya Bapak Ibu sekalian. Baik, alhamdulillah. Mati kalau pasti itu sabdu biasanya. Sabdu ya. Sabdu, tasdid sabdu ya benar. Tasdid sabdu. Betul Pak. Ya, mudah-mudahan nanti ini makin banyak ilmu-ilmu yang akan kita pelajari insya Allah di pertemuan selanjutnya. Kita berdoa Bapak Ibu sekalian ya, mudah-mudahan Allah mudahkan kita dalam membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Allah mudahkan kita dalam mengamalkan Al-Quran dengan baik dan benar, dan semoga Allah mudahkan kita memahami Al-Quran dengan baik dan benar. Mungkin kita tutup pertemuan ini ya dengan bersama-sama membaca istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim. Dan majelis. Subhanakallahumma sampai ketemu sahabat iman di minggu depan. Semoga kita senantiasa dijaga Allah dalam keistiqomahan dan ketaatan. Sama-sama terus belajar memperbaiki bacaan Quran kita. Semoga Allah juga memperbaiki kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustaz Rama. Ya, Ustaz. Selalu. Ya Ustaz, salam pagi.
Semuanya. Ustaz. Semoga diberikan kemudahan dalam belajar. Amin ya Allah. Amin ya rabbal. Amin. Nah, ya izin semuanya. Ya Ustaz. Sehat. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi PowerPoint dan juga rekamannya nanti di-share di WA Group ya Bapak Ibu sekalian. Siap. Siap, silakan dilanjutkan Bang Haji, Pak Aris. Pengasuh. Jadi ini sebenarnya pembukaan Bang Gun, jadi agak ngeblas, tapi nanti setelah itu kita kelas gitu loh, kita grouping gitu loh Bang. Ya. Jadi nanti kalau nanti daftar ulangnya saya share ke Bang Haji, Bang Gun. Oke. Siap. Ya sekolah Pak Aris. Siap. Bang Gun, ini pengasuhannya langsung praktik Bang Gun. Jadi nggak diskusi tapi langsung praktek. Nggak ada teman begadang ya Ustaz ya? Ada itu Bang Sukma, Bang Sukma. Pak Yasril, besok subuh pas ngaji 2 lembar itu langsung cari sukun-sukunnya. Langsung cari tanwin, Pak. Pak Yasril. Iya. Cari yang non matinya, Pak ya. Sebenarnya kita kalau baca itu paham gitu ya. Ini dengung, ini enggak, ini dimasukin. Tapi kalau disuruh nyari ini yang mana ya? Mulai bingung ya. Ya Allah. Ya pelan-pelan Pak. Jadi kadang-kadang pas baca Quran tuh kalau apa? Kalau laju tuh laju gitu. Cuman nabrak mungkin. Iya benar. Ya kan? Nah, kalau mudah-mudahan nanti apa ada hukum-hukum nih kita apa ya kalau tadi bahasa Bang Haji sesuai apa kaidah ya kan, sesuai tempatnya, menempatkan sesuatu pada hukumnya. Benar, kalau kita tadarus doang nggak belajar tajwid, nah masalah itu nanti. Jadi 6 huruf tadi apa Pak Aris? 6 huruf tadi kita ujian dulu. 6 huruf tadi apa? Oh ujian, ya hamzah ha, ain ghain ha kok. Hamzah ha. Hamzah ha, ain ghain ha kok. Ini ujian ha ya. Oh masya Allah. Ya, ini sebenarnya Bang, juga ini belajar Aris. Ini Bang. Ya, Bang Haji. Seru juga nanti Pak Aris kita ambil berapa ayat nanti dikirim ke teman-teman begitu. Jadi siapa yang bisa nemuin kan seru ya Pak Aris ya. Nanti Bang benar ya. Berapa pilihan ayat nanti kita bisa share ke teman-teman. Jadi kan ini kan ada jeda seminggu Pak. Jadi seminggu ini benar-benar nanti kita coba identifikasi izhar halqi sama idgham bigunah kan nanti potongan ayat mungkin nanti kita share Bang Gun. Jadi teman-teman nanti bisa diskusi sambil nunggu pertemuan selanjutnya itu kita bisa review apa ngulang-ulang lagi ya di grup. Kira nanti itu pengasuhan di grupnya Pak Haris. Kita nanti ya bagus ini alhamdulillah atas izin Allah kan. Jadi ya nggak ada yang kebetulan gitu loh. Yang kita rencanakan apa namanya nanti pendampingan malah duluan. Insya Allah ini Pak Aris ngejar amal solehnya ini kecepatan tinggi Bang Gun. Tiba-tiba aja lah kayak gitu Bang. Ketika Bang Gun sama Bang Haji ACC, oh langsung saya gerak gitu. Kemarin awal-awal kan. Sekalian ini buat diri sendiri Bang Haji. Jadi kalau kemarin awal-awal ikut iman kan saya nggak kurang istiqomah kan. Nah kalau kayak gini kan saya harus istiqomah juga kan. Harus membersamai Masya Allah. Menarik nanti Pak Aris kan nanti mungkin ada di Odots itu kan tiap hari kan ada tuh Pak Aris. Ya. Ayat-ayat yang dibaca 1 juz gitu kan. Nanti mungkin pilih 1 atau 2 ayat yang mungkin itu bisa kita share nanti Pak insyaallah. Ya, seru juga jadinya kan bagus ya. Kayak main game Pak Aris. Salah satu ujian halakoh itu Bang Haji. Jadi misalnya ayat tadi kan surah 2 apa ya? Al-Baqarah ayat 121. Nah, temukan berapa hukum tajwid di situ gitu. Misalnya kita baru belajar 2 tadi kan. Nah, sebutkan ada berapa izhar harki di ayat tersebut dan ada berapa idgham bi gunnah di ayat tersebut. Nah, cepat tuh Pak Aris. Misalnya kan atau nanti langsung nyatat nih 2, 3 gitu kan. Ya, jadi nanti gini. Ke depan itu
umroh gitu kan, haji. Bang, Semangat pasti nanti itu, kalau pelatihan Bang Gun, itu kalau dulu kan ini tesnya kan sebutkan nama narasumber kan gitu. Sekarang enggak. Sebutkan total idrar halki dalam bacaan surat ini. Wah, benar. Berapa gitu, wah keren tuh. Seru ya Baris ya. Sebutkan berapa hukum ya kan? Tajwid yang ada di huruf Bismillahirrahmanirrahim. Tuh. Kita biasanya kan cuma baca doang kan. Tajwidnya ada berapa sih? Iya. Saya setelah itu loh Bang Haji, setelah Lukman bilang Al-Baqarah 121 kepikiran terus saya tuh. Gimana nih ya, kapan saya ngulang gitu kan? Dulu memang pernah ngaji kan kecil kan. Kapan ini ya ngulang ini ya? Nah, ini kok alhamdulillah kan? Wah, Masya Allah nih pas ini udah langsung masuk aja lah. Iman. Keren. Masya Allah. Al-Baqarah 121 Bang Gun, ini spirit. Iya, itu tak pikirin terus. Bacaan. Jadi nanti insya Allah kita pelan-pelan Bang Haji, Pak Haris. Jadi nanti di grup yang sudah ikut grup iman baik yang ada di Masjid 4 Pilar maupun yang di Baja gitu kan, atau di sahabat ormas yang lain, mungkin nanti kita review lah kan, satu ayat sebelum kita lanjut pertemuan berikutnya ya Bang Haji ya. Jadi silakan Bapak Ibu kita review materi tentang izhar halqi dan idgham bilahuna yang kemarin kita pelajari. Nah di ayat ini silakan temukan ada berapa izhar halqi dan idgham bilahuna. Nah, jadi yang lain jangan dibahas dulu kan, nanti kadang-kadang kita kelajuan gitu kan. Oh di situ ada ikhfa, ada ikhlab gitu kan. Iya benar, ikhlab. Fokus yang izhar dan ini aja, idgham. Iya. Tapi alhamdulillah Ustadz Rama ini masalahnya senyumnya itulah Bang. Jadi nggak takut kita kan belajar ini. Nggak kuat saya lihat senyumnya Ustadz Rama ini. Ya Bang Haji. Pak, kalau udah mau ditunjuk mau matiin video, kalau Ustadz Rama alhamdulillah nggak jadi matiin video Pak. Aduh ya Allah. Kalau salah tuh Pak disenyumin kan sama Ustadz Rama. Kalau salah tuh ya terus lanjut katanya. Ya itulah bedanya kalau udah biasa ngajar anak SD ya. Nah, itu terus ngajar orang tua itu wah pas gitu. Khawatirnya kan lagi belajar baper gitu loh Bang Haji, jangan sampai kan. Masya Allah, keren tuh. Susah nih, dan sebenarnya memang ini Bang Haji Bangun, kita sudah memang harus mulai membuat sistem gitu ya. Selama ini kan pelatihan masjid lewat Zoom, nah ini luar biasa nih belajar hafal Quran lewat Zoom, belajar tajwid lewat Zoom. Ini kan nggak semuanya bisa gitu loh, biasanya kan selalu offline kan. Nah, ini bisa online, tapi kayak offline gitu kan, keren. Itu yang memang kita harus eksplor terus sih Bang, continuous improvement terus lah, bismillah ya. Dan memang luar biasa kan Pak Aris, nun mati dan tanwin yang kita pelajari ini kan memang yang akan paling banyak ditemui ketika membaca Quran kan Pak Aris. Jadi kalau ada nih 4 hukum ini aja udah clear gitu ya, udah jelas itu insya Allah kayaknya lebih menyenangkan jadinya baca Quran. Nggak takut lagi. Semakin ya, menyenangkan. Selain menyenangkan, Bang Haji, nggak takut kalau baca Al-Baqarah 121 itu tadi loh. Benar betul, Pak Aris. Hakon tilawati gitu, hakon tilawati itu aja, hakon tilawati. Ingat. Ya Allah, ya tilawah membaca gitu kan. Kan kita selalu berdoa, ya Allah berilah kami ilmu untuk bisa membaca dengan baik dan benar gitu. Tapi kita nggak ada ikhtiar ke sana kan. Nah, iman inilah keren nih programnya ini. Keren nih Bang Haji Bangun nih programnya. Masya Allah. Makasih Pak Aris, ini juga mudah-mudahan jadi wasilah. Pak Aris membawa banyak sahabat yang bergabung nih, Masya Allah. Mudah-mudahan mengalir juga pahalanya terus nih. Ya Allah. Amin. Masya Allah. Pak Yasir juga merasa gimana Pak Yasir? Apa kesan pesannya Pak Yasir di hari pertama? Iya, kembali lagi ke SD saya. Udah lama banget kita nggak belajar tajwid ini kan. Iya. Walaupun kita bisa baca, tapi yang hukum-hukum itu kita udah banyak lupa. Banyak lupa, ya Allah. Itulah Bang. Dan kalau kena Al-Baqarah 121 merinding juga kan Pak Yasir? Iya.
bisa lihat dari yang hadir juga banyak yang teman-teman yang kan saya share ke grup-grup yang lain. Alhamdulillah banyak yang hadir. Iya. Masya Allah. Tidak semuanya alumni PMB. Ya, kita balik dari Quran dulu. Mudah-mudahan nanti bisa banyak yang nonton bareng juga nih Pak Aris. Masya Allah. Bilang. Nanti masjid-masjid tuh nonton bareng gitu kan. Seluruh Indonesia belajar benda tajwid. Dan memang nggak gampang Bang Gun. Jadi selain kita memperbaiki bacaan atau dulu pernah baik terus sudah lupa gitu ya, terus kita perbaiki lagi kan. Nah yang kedua ini sebenarnya merendahkan ego. Nah ini sebenarnya di luar itu kita ingin merendahkan ego, ya Allah ini saya mau belajar lagi gitu kan. Padahal kalau kita tadarus kan kayak keren gitu kan. Lancar laju kalau istilah Bang Gun kan. Ternyata gagal semua, tajwidnya salah semua. Kebantu sama ini imannya tadarus kan. Nah, misalnya Ustadz Habibie gitu yang lagi tadarus, wah kita kebantu kan. Seolah-olah kita udah bener gitu kan, ternyata enggak. Ya Allah. Keren. Ustadz Habibie masih di Pontianak, Bang Gun? Masih? Oh, masih. Katanya mau nggak tahu, katanya balik lagi nanti ke sana. Iya. Ya, Masya Allah, nanti ke depan kita buatkan kelasnya ya, Bang Haji. Masih aja. Buka buku lah. Ya, Pak Aris, Insya Allah. Ini ada sahabat-sahabat 4 pilar juga ada di sini ini. Iya. Pak Sudah Ari, kenalan, Bang Gun, dikenalin saya Bang Gun. Bang Rido. Oh, Bang Rido udah kenal. Bang Rifki udah kenal. Siapa lagi? Kak Iva saya belum kenal. Kak Iva mana? Kemarin ketemu di Pontianak, Pak Saris, Kak Iva. Oh iya, enggak bercanda saya, Pak. Udah left dia. Kak Iva sudah pasti kenal, Kak, Pak. Udah left dia. Udah left, Kak Iva. Terus apa lagi ya?